saya Luciana Septiara Marito Pandiangan dari kelas 12 IPA 2. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan coba membahas materi kelas 12 pada semester 1 yang berhubungan dengan pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Selamat menyaksikan. Baik, sebelum melanjutkan materi, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu arti pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan merupakan pertambahan jumlah, volume, zat antar sel yang bersifat yang pertama yaitu irreversibel, tidak dapat kembali ke bentuk semula. Yang kedua kuantitatif yaitu memiliki satuan, dan yang ketiga yaitu dapat diukur misalnya pada tanaman yaitu menggunakan alat auxanometer. Nah, selanjutnya kita harus mengerti juga apa itu pengertian perkembangan. Perkembangan adalah proses pendewasaan yang bersifat yang pertama reversibel, yaitu dapat kembali ke bentuk semula, yaitu misalnya pada musim tanaman yang berbunga. Yang kedua yaitu kualitatif, yaitu tidak memiliki satuan. Nah, selanjutnya kita juga harus mengetahui pertumbuhan pada tanaman terjadi setelah adanya perkecambahan. Pasti teman-teman bertanya-tanya apa itu perkecambahan. Baik, saya akan menjelaskan. Perkecambahan merupakan munculnya radikula atau calon akar dan plumula atau calon batang dari kotiledon. Proses perkecambahan terdiri dari 4 proses. Yang pertama imbibisi, yang kedua pembentukan energi, yang ketiga pembentukan organ, dan yang keempat munculnya radikula dan plumula. Tipe perkecambahan terdiri atas 2, yang pertama epigel, yang kedua hipogel. Nah, yang pertama epigel. Tipe perkecambahan pada jenis ini dicirikan dengan naiknya kotiledon ke permukaan tanah. Ini terjadi akibat pemanjangan hipokotil. Contohnya terjadi pada biji bunga matahari, biji kedelai, dan kacang panjang. Nah, yang kedua hipogel. Hipogel dicirikan dengan menetapnya kotiledon di dalam benih. Ini terjadi akibat pemanjangan epikotil. Contohnya yaitu pada jagung dan kacang korok. Selanjutnya kita akan masuk ke jenis pertumbuhan. Jenis pertumbuhan ada 2. Yang pertama pertumbuhan primer dan yang kedua pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan primer terjadi karena pembelahan sel-sel primer. Misalnya pada embrio, apikal batang, dan apikal akar. Hasilnya tanaman menjadi tambah panjang. Yang kedua pertumbuhan sekunder terjadi karena aktivitas meristem sekunder. Misalnya kambium dan kambium gallus, hasilnya tumbuhan akan menjadi tambah besar. Selanjutnya kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan pada tumbuhan. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan pada tumbuhan terbagi atas 2 faktor. Yang pertama, faktor eksternal atau disebut dengan faktor dari luar, dan yang kedua, faktor internal atau disebut juga dengan faktor dari dalam. Yang pertama, kita akan membahas tentang faktor eksternal atau faktor dari luar. Nah, faktor eksternal. Faktor eksternal terdiri dari 5 faktor. Yang pertama, faktor nutrisi dan air. Yang kedua, faktor cahaya. Berdasarkan pengaruh lama siangnya, tanaman dibedakan menjadi 4 bagian. Yang pertama, tanaman hari panjang. Yang kedua, tanaman hari pendek. Yang ketiga, tanaman hari sedang. Dan yang keempat, tanaman hari netral. Nah, yang ketiga, faktor suhu. Yang keempat, faktor oksigen. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu faktor kelembapan. Nah, dan yang terakhir saya akan membahas tentang faktor internal atau faktor dari dalam, yaitu ada 2 bagian. Yang pertama gen dan yang kedua hormon. Nah, yang pertama saya akan membahas tentang gen. Gen memiliki 2 tanggung jawab, yaitu sebagai pewaris sifat keturunan, dan yang kedua yaitu sebagai pembawa kode untuk pembentukan protein, enzim, dan hormon. Setiap sel induk akan mewarisi gen dari sel induknya. Yang kedua yaitu hormon. Hormon pada tumbuhan disebut juga fitohormon. Contohnya auksin, giberelin, dan sitokinin. Fungsi hormon auksin yaitu sebagai pengatur pembesaran sel, fungsi hormon giberelin merangsang pemanjangan batang, dan fungsi hormon sitokinin yaitu merangsang pembelahan sel dan pertumbuhan sel. Demikian video penjelasan saya mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Bila ada kesalahan kata atau tutur kata yang kurang enak, mohon dimaafkan.
karena di dunia ini tidak ada yang sempurna. Goodbye.